pada malam hari ini kita dapat meluangkan waktu kita, dapat melangkahkan dua kaki kita dalam rangka melaksanakan rutinitas kita setiap malam Selasa, diadakan ta'lim yang mudah-mudahan dengan niat kita langkah kita mencari ilmu, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan wasilahnya duduknya kita di tempat yang mulia ini Allah sehatkan badan kita, Allah angkatkan penyakit-penyakit kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita, dan Allah jadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita lanjut kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul dukhulil masjidi, ini adab menjelaskan tentang adab masuk masjid. Faiza aradta, maka apabila ingin kamu adkhula masuk ila masjidika masjid, faqaddim, maka dahulukanlah rizlaka, kaki kamu, al-yumna, yang kanan. Waqul, dan ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik wa mahma ra'aita, dan ketika melihat kamu fil masjid, di masjid, mayyabi'u, orang yang menjual, faqul, maka ucapkanlah la arbahullah, moga tidak menguntungkan Allah, tizarataka, kepada dagangan kamu, wa iza ra'aita, dan apabila melihat kamu fihi, di dalam masjid, mayyun situ, orang yang mencari dolatan barang yang hilang, faqul, maka ucapkanlah la raddallahu, moga tidak membalikin Allah, alaika, kepada kamu, dolataka, kepada yang hilang kepada kamu. Kazalika, demikian pula amara Rasulullah, merintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faiza dakhalta, maka apabila masuk kamu al-masjid, ke masjid, fala tajlis, maka jangan duduk kamu, hatta tusalliya, sehingga salat kamu raka'atayn tahiyyati, 2 rakaat tahiyat. Fa in lam takun, maka jika tidak ada kamu ala taharatin, kepada sesuci, au lam turid, atau tidak menginginkan filaha, mengerjakannya, itu rakaat tahiyat, kafatka, maka cukup kepada kamu al-baqiyatus shalihat, yaitu al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, salasa, 3 kali. Wakilah, dan dikatakan arba'an, 4 kali. Wakilah, dan dikatakan salasa, 3 kali. Lil muhdisi, bagi orang yang punya hadas. Wa wahidatan, dan 1 lil mutawaddi'i, bagi orang yang berwudu. Fa in lam takun, maka jika tidak ada kamu, shalaita, salat kamu, raka'atayil fajri, 2 rakaat fajar. Fayaziuka, maka mencukupi kepada kamu, ada huma, melaksanakannya, raka'atayil fajri, anit tahiyati, daripada tahiyat. Faiza faragta, maka apabila selesai kamu minar raka'ataini, daripada 2 rakaat, fanwi, maka niatlah al-i'tikaf, i'tikaf, wa'ud, dan berdoalah, bima, dengan perkara da'a, yang telah berdoa, bihi, dengan itu perkara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da
Faizal faragta mana puasa aja banget. Udah sampai situ ya. Ini menjelaskan tentang kemarin menjelaskan keluar dari rumah menuju ke masjid. Sekarang menjelaskan tentang adab masuk ke dalam masjid. Faiza aradta dukhula ilal masjid. Apabila ingin kamu masuk ke masjid. Jadi apabila kamu ingin masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kaki yang kanan. Beda kalau kita masuk ke jamban, ke hammam, ke WC. Kalau ke WC kaki yang kiri, keluar kaki kanan. Tapi kalau ke masjid, kaki kanan dulu didahulukan, kaki kiri ketika keluar. Sobat diingetin orang. Kadang-kadang kalau diingetin mana apa yang duluannya. Ketika kita masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kaki kanan. Ini adabnya. Dalam arti sopan santunnya ketika kita mau ibadah masuk ke dalam masjid ada tata caranya. Dahulukan kaki kanan, membelakangkan kaki kiri sambil mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dzunubi waghfir li abwaaba rahmatik. Itu doanya. Biasa kita baca Allahumma ighfir li dzunubi waghfir li abwaaba rahmatik biasanya. Itu. Wa ma ra'aita fil masjid man yabi'u faqul la arba'allahu tizarataka. Kalau seandainya kita melihat ada orang yang di masjid jualan, kadang-kadang jualan peci, muatnya jualan sayuran di masjid, jualan peci, jualan kain, jualan apa be? Iya buku-buku. Ketika ada orang yang jualan di masjid, ucapkan oleh kita la arba'allahu tizarataka. Kata kita mudah-mudahan para untungnya itu dagang. Jadi doain nama kita. Itu. Iya kan masjid itu banyak tempat usaha, bukan tempat dagang, tempat ibadah. Jadi kalau ada orang yang usaha dagang di masjid, maka kita ucapkan mudah-mudahan dagangannya orang untung. Dalam arti ada di dalam kerugian. Itu kalau seandainya ada pedagang, karena masjid adalah tempat ibadah bukan tempat usaha. Gimana kalau seandainya di masjid membicarakan urusan dunia, ngomongin duit, ngomongin keuntungan dagang, tidak diperbolehkan. Kalau di dalam masjid ngomongin dagang ketemu dagang, gimana tadi usaha lancar, berapa duit untungnya. Nah, disebut nama kita keuntungan itu dagang di masjid kagak boleh. Ini adalah urusan dunia. Gimana kalau seandainya di dalam masjid membicarakan tentang pemasukan uang kas masjid? Kan yang diobrolin dunia, yang diomongin adalah duit. Gimana kalau masalah itu di dalam kitab Syarah Muhadzab juz kedua dijelasin? Kalau seandainya hanya berbicara berkaitan dengan urusan dunia, berkaitan dengan ibadah, maka enggak jadi masalah. Yang tidak diperbolehkan ketika di dalam masjid membicarakan hal urusan dunia seperti tadi dagang, membicarakan keuntungan dagang dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kita membicarakan tentang urusan pemasukan kas masjid, pengeluaran masjid, misalnya ada sekian, maka di situ diperbolehkan.
boleh membicarakan urusan dunia yang penting berkaitan perkara yang mubah. Kalau perkara yang diharamkan tidak diperbolehkan. Mana contohnya ketika kita di dalam masjid ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, itu yang dilarang. Dalam arti kalau kita membicarakan urusan berkaitan dengan dunia tapi untuk kemaslahatan dengan ibadah kita, maka dipersilakan, dibolehkan gitu. Nah di sini kalau seandainya kita melihat seseorang yang jualan di masjid, maka kita berdoa, dalam arti doakan orang tersebut mudah-mudahan dagangannya orang untung, berarti rugi. Wa iza ra'aita fihi ma yunsidu dallatan faqul la radallahu 'alaika dalataka. Kalau seandainya kita melihat di dalam masjid ada orang yang mencari-cari kehilangan. Tadi saya naruh dompet di mana ya? Naruh kopiah di mana ya? Naruh sorban di mana ya? Naruh pakaian di mana ya? Nah, faqul radallahu 'alaika dalataka. Kita ucapin lagi, kita doain lagi, mudah-mudahan yang hilang mau ketemu. Nah, emang ada perintahnya di sini, bukan berarti kita suruh, jadi berarti kita ngedoain yang enggak gitu. Karena apa? Karena perkara di dalam masjid bukan perkara untuk mencari yang hilang. Dalam arti khusus ibadah. Jadi kalau ada orang yang kehilangan apapun di dalam masjid, mencari barang yang hilang, maka kita doain la radallahu 'alaika dalataka. Mudah-mudahan yang hilang mau ketemu. Itu. Apa hilang mana ya? Kazalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti perkara yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faiza da'al masjidah fala tajlis hatta tusalli raka'atain tahiyati. Kalau seandainya kita masuk ke dalam masjid, maka jangan kita langsung duduk. Dalam arti kita laksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Fa'ilam takun ala taharatin, kalau seandainya posisi kita dalam arti mempunyai wudu, mempunyai suci, maka kita melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ketika kita masuk ke dalam masjid. Kalau seandainya posisi kita masuk ke masjid kita punya wudu dan kita tidak mengerjakannya sholat tahiyat, maka cukup bagi kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam arti ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Kalau seandainya kita masuk ke dalam masjid nggak punya wudu dan kita tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka kita baca kalimat yang tadi 3 kali ke 4 kali ke. Itu. Bagi orang yang berhadas dibacanya 3 kali, tapi bagi orang yang punya wudu dibacanya 1 kali. Fa'ilam takun salaita raka'atayil fajri fayuziuka adahuma anit tahiyat. Kalau seandainya posisi kita masuk ke dalam masjid melaksanakan 2 rakaat fajar, maka walaupun kita tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, cukup dengan sholat 2 rakaat fajar. Jadi begitu kita melaksanakan 2 rakaat fajar, nggak usah tahiyatul masjid gitu. Kalau kita misalnya awang-awangan, tapi kalau misalnya bisa mah dua-duanya gitu. Tapi misalnya salah satu yang kita ambil sholat tahiyatul masjid, maka cukup dengan sholat 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar mencukupi dengan sholat tahiyatul masjid. Paham ya? Faizal faragha min raka'ataini, maka apabila selesai daripada 2 rakaat, maka niatlah i'tikaf. Kita selesai daripada sholat tahiyatul masjid yang 2 rakaat, selesai daripada sholat kita i'tikaf. Apa arti i'tikaf? Lubsun fil masjid, dalam arti diam di masjid.
walaupun sejenak, walaupun sebentar, namanya kita niat i'tikaf. Dan kita berdoa seperti doa yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikerjakan sesudah 2 rakaat fajar. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tadibagi wa tazmu biha samdi, dan seterusnya. Doanya panjang. Kalau kita nggak hafal ini kita bawa-bawa. Iya, kita baca dari hati. Iya. Kalau seandainya kita nggak hafal, ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sesudah melaksanakan 2 rakaat fajar. Itu pendek juga ya doanya. Iya, itulah rangkaian daripada adab ketika masuk ke dalam masjid. Jadi di dalam ibadah kita diatur supaya ibadah kita ada pahalanya. Dari masuknya aja kita dianjurkan, diperintahkan mendahulukan kaki yang kanan. Ketika kita masuk ke dalam WC, kaki yang kiri. Gitu. Dalam arti ini adalah anjuran perintah oleh Imam Ghazali yang ada di dalam kitab ini, yang mudah-mudahan kita bisa mengetahuinya dan kita dapat mengamalkannya. Sedikit-sedikit ilmu yang kita dapatin, mudah-mudahan buah daripada ilmu kita amalkan. Yang mudah-mudahan pengamalan kita, ilmu kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali hanya itu yang akan saya sampaikan mengenai daripada kitab Hidayah ke Hidayah. Kita lanjut kepada materi kitab Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini fasal. Asbabus sujudi sahwi, sebab-sebab sujud sahwi arba'atun, ada 4. Al-awalu, yang pertama, tarkubanin, meninggal sebagian min ab'adis sholati, daripada ab'adis sholat. Awadin ba'di, atau meninggal sebagian daripada ab'ad sunnah, ab'ad sholat. Azali, yang kedua, fi'lu ma, mengerjakan perkara, yubtilu, yang batal amruhu, sengajanya, wala yubtilu, dan tidak batal sawuhu, rupanya. Iza fa'alahu, apabila mengerjakan orang itu nasiya, dalam keadaan lupa, lali. Asalisu, yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin, memindahkan rukun qauli, ila ghairi mahalihi, kepada selain tempatnya rukun. Ar-rabi'u, yang keempat, iqa'u ruknin, memindahkan, menibahkan rukun, fi'liyin, fi'li, ma'ahtimali ziyadati, berserta membawa penambah, memikul penambah. Faslun, bermula ini pasal. Ab'adus sholati, ab'adus sholat, sab'atun, ada 7. At-tasahudul awalu, yang pertama tahiyat awal, wa quduhu, dan duduknya tasahud awal, wa sholatu, dan membaca salawat ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihi, di dalam tasahud awal.
Jadi kita harus memahami dan paham di dalam sholat ada sunat, di dalam sholat ada rukun. Kita harus bisa membedakan mana yang sunat, mana yang rukun. Kalau seandainya perkara yang sunat, perkara yang rukun tidak bisa membedakan, maka sholat kita tidak sah. Karena anggapan kita yang rukun itu dianggap biasa. Seandainya ada ruksak di dalam rukun, biasa. Padahal rukun itu yang menjadikan sebagai pondasi di dalam ibadah kita. Contoh, kita baca Fatihah, ada yang ruksak bacaannya, makharijul hurufnya, hilang satu tasdid kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka semua sholat itu rusak. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, sholat kita rusak gara-gara Fatihahnya enggak benar. Karena Fatihah menjadikan rukun qauli. Kalau diibaratkan manusia mah kagak ada palanya. Manusia bisa hidup kagak ada tangan. Manusia bisa hidup kagak ada kaki. Tapi manusia mau hidup kalau palanya kagak ada. Ada orang di luar rumah kita palanya orang. Kira-kira demi orang ini. Mual bakal dalam arti bukannya manusia. Nah, diibaratkan kalau kita sholat rukunnya rusak, diibaratkan manusia enggak ada palanya. Kalau seandainya perkara yang sunat seperti hayat, contoh, kita sholat enggak baca doa iftitah, sah sholat kita. Kita sholat enggak baca surat sesudah Fatihah, sah sholat kita. Itu sunat hayat. Diibaratkan tadi kagak ada tangan, kagak ada kaki. Manusia bisa hidup nggak ada tangan, nggak ada kaki. Nah, dalam arti di dalam sholat ada sunat, ada rukun. Sunat ada dua, ada sunat hayat, ada sunat ab'ad. Ketika kita meninggalkan perkara sunat ab'ad, maka tidak diakhiri dengan sujud sahwi. Contoh, kita sholat nggak baca doa iftitah, kita sholat nggak baca surat sesudah Fatihah, Allahu Akbar, langsung baca Bismillah Al-Fatihah waladhdallin, nonggeng ruku, kagak baca surat, sah sholat kita. Gitu. Kenapa? Karena yang rukun udah kita laksanakan, cuma di dalam ibadah kita tidak mendapatkan pahala sunat. Sah masa sholat kita itu enggak baca doa kita, enggak baca surat sesudah Fatihah, atau ketika sujud enggak betem diem baik, kalau bacaan tasbih, ruku nonggeng doang orang bacaan, sah sholat kita. Karena bacaan ruku dan sujud adalah sunat hayat. Ketika kita tinggalkan tidak merusak sholat kita, tapi ketika kita kerjakan kita mendapatkan pahala sunat. Itu paham ya? Yang menyebabkan sujud sahwi asbabun, jamak daripada sabab, berarti bukan sedikit. Yang menjadikan sujud sahwi ketika kita lupa. Sujud sahwi, arti sahwi ini adalah lupa. Ketika kita dalam keadaan posisi lupa, maka diakhiri daripada sholat kita pakai sujud sahwi. Di antaranya ada 4. Yang pertama, meninggalkan sebagian daripada arkan sholat. Contoh, kita sholat, barangkali sholatnya banyak pikiran, gitu, orang punya duit, bengang-bengong itu sholatnya. Yang tadinya 2 rakaat, yang tadinya di rakaat kedua pakai tahiyat awal, lupa langsung diri be. Oh iya, pas lagi diri ingat tadi kagak tahiyat awal. Ya, kita jangan balik lagi. Kalau kita duduk lagi balik lagi tahiyat awal, batal sholat kita. Kita terusin sholat kita, walaupun kita sholat nggak pakai tasawuf awal, sah. Cuma nanti diakhiri daripada sholat kita menggunakan sujud sahwi. Bacaannya subhanallazi la yanamu wa la yas. Posisi kita duduk tahiyat akhir. Biasa kita baca tahiyat at-tahiyyatul
kita harus mengakhiri dengan sujud sahwi tadi. Paham ya? Jelas? Yang ketiganya mindahkan rukun qauli ila ghairi mahalihi. Mindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Misalnya baca Fatihah sujud alhamdulillahirabbil alamin, banyak lamun bae. Pas lagi ruku alhamdulillahirabbil alamin, ataupun misalnya lagi ya pokoknya pindahin rukun qauli yang bukan pada tempatnya gitu. Bukannya tempat baca Fatihah dibaca sama kita. Nah, nanti diakhiri pakai sujud sahwi gitu. Saking kuantar-antarnya duduk ibadah sholat lagi ruku bukan baca subhana rabbiyal azim tapi baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim gitu. Sembayangnya ngelamun bae. Nah, nanti diakhiri pakai sujud sahwi. Paham ya? Dan menimbangkan rukun fi'li mati mali ziyadah kalau seandainya kita menambah daripada rakaat gitu, menambah daripada rakaat karena lupa ini rakaat keberapa ya, rakaat keberapa ya, kedua atau ketiga, maka kita ambil yang keduanya. Kalau seandainya ada 4/3, maka kita ambil 3, nanti diakhiri pakai sujud sahwi. Paham ya? Kalau seandainya kita sembahyang lohor nih, kita sembahyangnya saking khusyuknya apa banyak ngelamunnya lupa sama rakaat. Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Ketiga apa keempat ya? Maka kita ambil paling sedikitnya akalnya yaitu 3. Kalau seandainya 2/3, maka kita ambil 2, jangan 3. Walaupun misalnya udah 3, kita tambah lagi misalnya 1 lagi. Kalau misalnya 4 rakaat, 4/3 kita ambil 3, walaupun kita tambah 1 lagi, misalnya jadi 5 rakaat. Keyakinan kita di dalam usul fikih asal la yazalu illa bil yakin. Keraguan tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan kita. Kita yakinkan bahwa kita baru 3 rakaat. Kita yakinkan bahwa kita baru 2 rakaat. Nah, selesai daripada sholat nanti tahiyat akhir, maka diakhiri pakai sujud sahwi. Paham ya? Mana yang menyebabkan ini dalam arti sunat abad ketika kita tinggalkan diperintahkan sujud sahwi, jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah tahiyat awal. Tahiyat awal adalah hukumnya sunat abad. Ketika kita lupa maka diakhiri pakai sujud sahwi. Kalau seandainya sengaja kita enggak kerjakan bukan karena lupa, maka batal sholat kita. Tahiyat awal dan duduknya tahiyat awal adalah sunat abad. Membaca salawat kepada Nabi di dalam tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baca salawat kepada keluarganya di dalam tahiyat akhir adalah sunat abad. Di dalam tahiyat at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wajib rukun sampai situ. Wa ala ali Muhammad, kesonokannya sunat. Yang dikatakan di sini adalah sunat abad. Ketika kita melaksanakan meninggalkan daripada baca salawat keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir, maka kita diakhiri pakai sujud sahwi. Paham ya? Di dalam tahiyat akhir. Jadi di dalam kalimat-kalimat qauli ucapan ada yang wajib, ada yang sunat. Enggak semuanya wajib, enggak semuanya sunat. Contoh seperti tadi kalimat at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah sampai innaka hamidum majid, enggak wajib semua, enggak sunat semua.
meninggalkan tahiyat awal, meninggalkan sujud sahwi, sah sholat kita, nggak usah kita ulangi lagi sholatnya. Yang penting dalam posisi lupa. Paham ya? Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan buat kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti akan dilanjutkan lagi. Hadirin yang Allah, demikian tadi materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita dari dua kajian kita tadi. Yang pertama kita hidayah dan yang kedua kita disabilitas. Nah, dan dari dua kita tadi, apabila ada yang belum mengerti atau belum memahaminya, bisa kita memasuki kepada sesi tanya jawab yang seperti biasa akan dipandu oleh Bapak Kiai Abdullah Rahman. Padanya saya persilakan kepada saudara. Alhamdulillah, durasi waktu kita tadi setengah jam lebih. Setengah jam lebih membahas dua kitab. Yang pertama kita bahas terkait dengan adab masuk ke masjid. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sujud sahwi. Biasa setelah kita mengkaji dua kitab ini ada sesi tanya jawab ya. Jadi saya buka 2 menit kalau ada 2 menit. Terutama untuk 3 penanya, mungkin ada yang bertanya hal-hal yang kurang jelas apa yang akan disampaikan, baik itu terkait dengan ada kursi dan juga tentang susah atau ada pertanyaan lain yang mungkin sempat tersimpan di memori kita yang untuk ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya buka untuk 3 penanya. Ya, Nobeli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat kosong. Nah, itu diutamakan kosong atau dikodok gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kita lagi naik gunung nih, itu ada jamaah atau gimana sholatnya? Kan jalan kan cukup jauh jalan, dan pun juga airnya kan susah juga di gunung itu. Itu lebih baik di jamaah atau di kodok sholatnya?
masjid, terus ada model depan atau beranda gitu ya. Dan juga biasanya tiap masjid sekarang tuh ada majlis taklim, artinya masjid itu di Terpisah masjid. ya. Bagaimana tadi hal yang tersebut tadi, contoh dilakukan di majlis taklim atau di beranda masjid. Apa ya? Ya, tadi yang tersebut tadi lah ya. Dan yang kedua ada lagi. Jadi mengenai sholat, biar kita lebih paham gitu. Soalnya saya pernah mendengar ada dua versi. Anggaplah Ustadz A sama Ustadz B gitu ya. Ustadz ini bilang, misalkan kita masbuk, posisi imam sudah baca Al-Fatihah, nah kita baru datang ke terus dia maksudnya imam itu posisi udah baca surat mau terakhir ya, kita baru datang. Nah posisi kita mendapatkan dia ruku, berarti kan kita nggak baca Al-Fatihah. Nah kita langsung ikutin ruku gitu ya. Nah ini ada dua versi. Ustadz A bilangnya begini, artinya boleh itu udah dapat satu rakaat walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Nah, karena Fatihah itu udah diwakili sama imam, itu versi A gitu ya. Nah versi B tidak bisa, karena baca Fatihah itu nggak bisa diwakili